Elevate boom 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 boom. Vale de shortinho pra exibir o Hai, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang termodinamika. Nah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Yogi Satrio. Nama saya Pinta Mercury Alfa. Nama saya Adi Muhammad Sadia. Nama saya Lenia Reski Danazara. Nama saya Jan Kristen. Nah, sebelum menonton video kami ini, jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. Pada video kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana tentang termodinamika, yaitu meniup balon tanpa ditiup menggunakan baking soda dan cuka, serta mengetahui alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mari kita mulai. Pertama-tama, sediakan alat dan bahan yaitu cuka, soda kue, air, botol bekas, balon, dan kertas. Pertama, masukkan 1/4 gelas asam cuka ke dalam botol. Seperempat gelas air. Campur hingga rata. Selanjutnya, masukkan baking soda ke dalam balon. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan corong atau juga bisa kertas yang dibentuk menyerupai corong. Selanjutnya, pasang balon pada mulut botol. Lalu tuangkan baking soda ke dalam botol dan kita lihat apa yang akan terjadi. Ternyata balon mengembang lebih besar. Nah, ternyata campuran baking soda dan cuka menghasilkan gas. Itu adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan gas yang nantinya memberikan tekanan pada balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Reaksi yang terjadi antara campuran cuka dan baking soda adalah reaksi endoterm. Karena setelah cuka dan baking soda dicampurkan ke dalam botol, permukaan botol terasa lebih dingin. Ini karena terjadinya perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas. Semakin banyak baking soda dan cuka, maka karbon dioksida yang dihasilkan pun semakin banyak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang termodinamika. Termodinamika ini memiliki dua hukum, yaitu hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama termodinamika adalah bentuk lain dan hukum tekanan energi yang diaplikasikan pada perubahan energi dalam yang dialami oleh suatu sistem. Sistem didefinisikan sebagai sejumlah zat dalam wadah. Nah, pada hukum satu termodinamika ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, pengertian usaha, kalor, dan energi. Yang kedua, formulasi usaha dan kalor. Yang ketiga, hukum satu termodinamika. Yang keempat, kapasitas kalor. Nah, yang pertama pengertian usaha, kalor, dan energi. Usaha adalah jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Dalam fisika, usaha adalah penerapan gaya atau F untuk memindahkan suatu benda sejauh suatu jarak adalah S. Nah, sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda suhu yang lebih rendah jika kedua benda tersebut dipertemukan. Kedua benda tersebut jika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Dan energi adalah total energi yang dikandung dalam sebuah sistem dengan mengecualikan energi kinetik pergerakan sistem sebagai satu kesatuan. Jumlah energi kinetik dan potensial yang berhubungan dengan atom-atom atau molekul zat disebut sebagai energi dalam. Energi dalam adalah suatu sifat mikroskopis sehingga tidak dapat diukur secara tidak langsung. Besaran yang dapat diukur secara tidak langsung adalah perubahan energi yaitu rotasi delta U, yaitu ketika sistem berubah dari keadaan awal ke keadaan akhir. Nah, bentuk persamaan dari perubahan energi dalam yaitu delta U sama dengan 2 dikurang U1 atau delta U sama dengan Q atau kalor dikurang W atau usaha. Dengan
dengan delta U adalah perubahan energi dalam, U2 adalah keadaan awal, U1 adalah keadaan akhir. Untuk memahami lebih lanjut lagi, mari kita bahas satu contoh soal. Nah, pada soal mengatakan, kalau sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2500 Joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem adalah, sebelum kita menulis apa yang diketahui, pertama-tama kita harus mengetahui aturan tanda. Yang pertama, Q positif jika kalor ditambahkan pada sistem, W positif jika sistem melakukan usaha pada lingkungan, I negatif jika kalor dilepaskan pada sistem, W negatif jika lingkungan melakukan usaha pada sistem. Kita tulis yang diketahui. Karena kalau sebanyak 3000 Joule ditambahkan pada sistem, jadi sesuai dengan aturan tanda maka akan bernilai positif. Karena sistem melakukan usaha 2500 Joule pada lingkungan, maka sesuai dengan aturan maka nilainya akan menjadi positif atau bernilai positif 2500 Joule. Yang ditanya yaitu perubahan energi dalam itu delta U. Untuk mencapai delta U-nya kita menggunakan rumus delta U sama dengan I dikurang W. Kita masukkan angkanya. I-nya positif 3000 Joule dikurang positif 2500 Joule hingga menjadi 3000 dikurang 2500. 3000 dikurang 2500 hasilnya 500 Joule. Jadi, perubahan energi dalam sistem adalah 500 Joule. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 2 yaitu formulasi usaha dan kalor. Pada video sebelumnya kita telah mengetahui apa yang maksud dengan usaha. Sekarang kita bahas tentang formulasi usaha. Formulasi usaha W dapat dihitung dari persamaan W sama dengan F kali S, dengan F adalah besar gaya dan S adalah besar perpindahan. Gaya F ditimbulkan oleh tekanan gas P yang bekerja pada bagian bawah pengisap, yang besarnya F sama dengan P kali A, sehingga usaha W dapat ditulis W sama dengan PA kali S. Oleh karena A kali S sama dengan perubahan volume gas, yaitu delta V sama dengan V2 dikurang V1, dengan V2 dikurang V1 berturut-turut adalah volume awal dan akhir. Dapat dinyatakan oleh persamaan V sama dengan V delta V sama dengan V dikali V2 dikurang V1. Untuk memahami lebih lanjut lagi, mari kita bahas satu contoh soal. Nah, pada soal mengatakan volume gas yang mula-mula terkurung di bawah pengisap adalah bagian dasar wadah silinder, dipanaskan pada tekanan tetap atau proses isobarik pada 2 atmosfer hingga pengisap bergerak dan berhenti ketika volume gas menjadi 0,8 liter. Tentukan besar usaha perubahan gas tersebut. Nah, terlebih dahulu kita tulis apa yang telah diketahui. Yang pertama, satunya 0,3 liter, keduanya 0,8 liter, P-nya adalah 2 atmosfer. Yang ditanya W atau besar usaha. Nah, sesuai dengan rumus W sama dengan P delta V sama dengan P dikali V2 dikurang V1. Kita substitusikan. P nya 2, V2 nya 0,8, V1 nya 0,3,
0,8 dikurang 0,3 hasilnya 0,5. 2 kali 0,5 hasilnya 1 liter atmosfer. Jadi, besar usaha perubahan gas tersebut adalah 1 liter atmosfer. Nah, sekarang kita masuk pada formulasi kalor. Pada video sebelumnya, kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan kalor. Sekarang kita bahas tentang formulasi kalor. Kalor diserap atau diberikan oleh sistem gas dapat dihitung dari rumus kalor sebagai berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T, atau Q sama dengan C kali delta T. Dengan Q adalah jumlah kalor dalam satuan Joule, M adalah massa zatnya dalam satuan kilogram, delta T adalah perubahan suhunya dalam satuan derajat Kelvin, C adalah kalor jenis dalam satuan Joule per kilogram derajat Kelvin, C besar adalah kapasitas kalor. Untuk memahami lebih lanjut lagi, mari kita bahas satu contoh soal. Nah, pada soal mengatakan kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebatang besi bermassa 450 gram dari suhu 20 derajat Celcius ke suhu 30 derajat Celcius adalah dengan kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertama-tama kita tulis apa yang telah diketahui. Massanya 450 gram, T1 nya 20 derajat Celcius, T2 nya 30 derajat Celcius. Yang ditanya kalor yang diperlukan dilambangkan sebagai Q. Untuk mencari Q kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, sebelum itu kita perhatikan kalor jenis besi yang satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk massanya 450 gram, satuannya gram, kita samakan menjadi 0,45 kg. Untuk suhunya sendiri tidak perlu kita ubah ke Kelvin lagi karena kalor jenis besi satuannya sudah derajat Celcius. Kita hitung delta T nya, T2 dikurang T1, yaitu 30 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius, hasilnya 10 derajat Celcius. Kita masukkan angkanya. Massanya tadi 0,45 kg dikali kalor jenisnya yaitu sebesar 450 Joule per kilogram derajat Celcius kali delta T nya yaitu 10 derajat Celcius. Nah, sebelum kita menjumlahkannya, kita coret terlebih dahulu satuannya, yaitu satuan kilogram. Kilogram ini kan ada di atas dan kilogram ini ada di bawah, bisa kita coret. Begitu juga dengan derajat Celcius ini kan ada di bawah dan derajat Celcius ini ada di atas, bisa kita coret. Sehingga 0,45 dikali 450 Joule dikali 10 hasilnya 2205 Joule. Jadi, kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebatang besi yang bermassa 450 gram dari suhu 20 derajat Celcius ke suhu 30 derajat Celcius adalah 2205 Joule. Baik, selanjutnya saya akan belajar tentang termodinamika. Nah, teman-teman bertanya juga apa itu termodinamika? Baik, termodinamika itu adalah suatu cabang ilmu fisika yang belajar tentang perubahan energi kalor menjadi energi lainnya. Baik, di sini juga dari termodinamika ini ada dua istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama itu sistem, yang kedua itu lingkungan. Di mana sistem ini adalah suatu benda atau keadaan yang menjadi objek utama dari pengamatan. Yang kedua itu adalah lingkungan. Lingkungan adalah suatu sistem yang dapat
mempengaruhi keadaan sistem di dalamnya. Baik, pada materi ini juga terdapat hukum satu termodinamika. Baik, hukum satu termodinamika ini berbunyi jika kita memasuki kalor, maka kalor tersebut akan melakukan gerakan atau usaha dan sehingga dapat mempengaruhi perubahan energi lainnya. Jadi secara sistematis dapat dituliskan rumus yaitu sama dengan ini adalah energi kalor dengan satuan kalori atau joule dan delta U nya adalah perubahan energi dalam dan W nya adalah usaha dengan satuan joule. Jadi lebih memahaminya kita akan melakukan contoh soal. Gimana contoh soalnya itu jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, tapi pada sistem yang dilakukan joule, keadaan energi dalam sistem adalah dari dikali 1 kalori 4,2 joule. Jadi kita ini 300 kalori. Karena ini kalori itu menggunakan ini dikeluarkan dari sistem, berarti bisa menggunakan Q-min. Jadi kalori ini kita akan mengubah menjadi joule. Ini 300 tambah kali 4,2. Nanti hasilnya ini 2016. Jadinya 1290 joule. Dan ini-nya usaha itu 600 joule. Dan katanya delta U dan fungsinya rumus I dengan delta U tambah W. Ini tadi min 1200 tahunnya masih belum tahu, tambah ini dan kita akan mengubahnya ini 1260 ditambah 16. Jadi hasilnya delta U min 660. Sekian dan terima kasih. Nah, sekarang kita masuk pada kapasitas kalor gas. Perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor gas adalah jumlah kalor yang diberikan kepada gas untuk menaikkan suhunya. Kenaikan suhu ini dapat dilakukan pada tekanan tetap isobarik atau volume tetap isobarik. Pada kapasitas kalor atau kapasitas panas biasanya dilambangkan dengan kapital C sebagai besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat benda sebesar jumlah tertentu, misalnya 1 derajat Celcius. Nah, bentuk persamaan dari kapasitas kalor adalah sebagai berikut. Q sama dengan C dikali delta T, yang dimana Q adalah banyaknya kalor, C adalah kapasitas kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita masuk dalam contoh soal. Nah, pada contoh soal mengatakan suhu yang mula-mula bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga bersuhu 35 derajat Celcius jika kapasitas kalor air adalah 12.558 joule per derajat Celcius. Tentukan kalor yang diserap air tersebut. Nah, untuk menyelesaikannya perlu kita tulis dulu apa yang telah diketahui. Nah, yang diketahui di sini suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius dan suhu akhir adalah 35 derajat Celcius dan kapasitasnya adalah 12.558 joule per derajat Celcius. Nah, yang ditanya di sini tentukan
Jadi hasilnya adalah 313,95 joule. Jadi kalori yang diserap air tersebut adalah 313,95 joule. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B yang membahas tentang hukum 2 termodinamika. Perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan hukum 2 termodinamika. Yang dimaksud dengan hukum 2 termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari bentuk satu ke bentuk lain, aliran dan kemampuan energi dalam melakukan usaha. Dalam hukum 2 termodinamika ini juga mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam adalah reversibel atau arahnya dapat dibalik. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam hukum 2 termodinamika ini juga. Yang pertama, mesin kalor. Kedua, hukum 2 termodinamika. Ketiga, siklus Carnot. Keempat, mesin pendingin. Dan kelima adalah entropi dan hukum 2 termodinamika. Nah, sekarang kita masuk pada bagian nomor 1 yang membahas tentang mesin kalor. Mesin kalor adalah suatu jenis mesin yang mengkonversi energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya yaitu mesin uap, mesin pembakaran dalam, atau mesin diesel dan mesin bensin, dan turbin gas. Nah, sekarang kita masuk pada persamaan mesin kalor. Persamaannya yaitu beta sama dengan W/1 sama dengan U1 dikurang U2/1, yang dimana beta adalah efisiensi mesin Carnot. W adalah usaha atau load. U1 adalah kalor masuk atau diserap reversibility. Dan kedua adalah kalor keluar atau dibuang reservoir. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang mengatakan tentukan efisiensi sebuah mesin yang mengambil 2.400 kalor selama proses pembakaran dan kehilangan 1.500 joule pada proses pembakaran. Nah, kita tulis di sini seperti apa yang telah diketahui, yang dimana I1 sama dengan 2.400 joule dalam proses pembakaran dan I2 sama dengan 1.500 joule dalam proses pembakaran. Nah, yang ditanya di sini berapa efisiensi dari mesin ini? Nah, untuk menyelesaikannya sesuai dengan rumus kita akan menggunakan di mana eta sama dengan I1 dikurang I2 per I1 dikali 100%. Kita substitusikan 2.400 dikurang 1.500 per 2.400 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 37,5%. Akan menjelaskan apa itu hukum teorema kedua. Jadi hukum teorema kedua adalah suatu hukum fisika yang menyatakan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor yang memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversibel atau dapat dibalikkan arahnya.
Sebagai contoh, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dalam tubuh beruang tersebut. Akan tetapi beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah yaitu dari panas ke dingin. Ini kita masuk pada suatu soal hukum kedua termodinamika. Soalnya itu, sebuah pompa kalor menggunakan kerja 300 joule untuk menghilangkan 400 joule kalor dari reservoir bersuhu rendah. Berapa banyak panas yang dikirimkan ke reservoir bersuhu tinggi? Misalnya V sama dengan 300 joule, C sama dengan 400 joule, A sama dengan V tambah C, A sama dengan 300 tambah 400 joule, A sama dengan 300 joule. Jadi V ini berubah menjadi 300 dan C ini berubah menjadi 400. Jadi 300 tambah 400 joule hasilnya menjadi 700 joule. Jadi kalor yang dialirkan ke reservoir bersuhu lebih tinggi adalah 700 joule. Menjelaskan apa itu siklus Charnot. Jadi siklus Charnot adalah siklus yang mengubah panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sebelumnya. Dalam bidang konversi energi, siklus Charnot merupakan cara yang paling ideal untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Siklus Charnot tidak menimbulkan pemborosan energi. Ilmu termodinamika menggunakan siklus Charnot sebagai rujukan dalam proses konversi energi. Siklus Charnot menggabungkan dua langkah proses adiabatik dan dua langkah proses isotermal. Sifat dari siklusnya adalah tertutup dan dapat diulang. Penemu siklus Charnot adalah Sadi Charnot pada tahun 1824. Ia menunjukkan bahwa mesin kalor terbaliknya dengan siklus antara dua revolus. Baik, saya akan membahas satu soal dari siklus Charnot. Sebelum itu kita harus mengetahui apa rumus dari siklus Charnot. Jadi rumus dari siklus Charnot adalah Q sama dengan delta U tambah W, Q1 kurang Q2 sama dengan 0 tambah W, W sama dengan Q1 kurang Q2. Keterangannya itu Q dinamakan dengan kalor dimiliki sistem dan W dinamakan usaha yang dilakukan sistem dan delta U dinamakan dengan energi dalam sistem. Baik, sekian dari rumusnya. Lanjut pada satu soal. Soalnya itu mesin kalor menyerap kalor dari reservoir 550 Kelvin sebesar 500 kalor, kemudian membuang usahanya ke reservoir bersuhu 350 Kelvin sebesar 200 kalor. Tentukan efisien mesin kalornya. Sini sudah diketahui S1 sama dengan 450 Kelvin, Q1 sama dengan 500 kalor, T2 sama dengan 350 Kelvin, Q2 sama dengan 100 kalor. Ditanya berapa efisien mesin kalor. Jadi F sama dengan 1 kurang Q2 per 1 kali 100%. F sama dengan Q1 kurang Q2 ini diubah menjadi 200 dan Q1 ini diubah menjadi 500. Jadi 1 kurang 200 per 500 kali 100%. Jadi F sama dengan 60%. Jadi efisien mesin kalor adalah 60%. Sekian. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 4, yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin adalah mesin konversi energi yang dipakai untuk memindahkan kalor dari reservoir panas bertemperatur tinggi menuju reservoir panas bertemperatur lebih tinggi dengan menambahkan kerja dari luar. Nah, persamaan koefisien performasi mesin pendingin Carnot yaitu Kp sama dengan T2 per T1 dikurang T2, dengan Kp koefisien performasi sedangkan T2 suhu rendah
dan T1 suhu tinggi. Untuk memahami lebih lanjut lagi, mari kita bahas satu contoh soal. Sekarang kita masuk pada contoh soal, yaitu berapa koefisien performasi sebuah mesin pendingin ideal yang bekerja di antara suhu -3 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius. Nah, langsung saja kita menyelesaikan contoh soal tersebut dengan menggunakan rumus KP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Langsung saja kita tulis yang kita tahunya, yaitu T2 sama dengan -3 derajat Celcius. Nah, kita ubah dengan Kelvin, yaitu -3 ditambah 273 sama dengan 270 Kelvin. Sedangkan T1 sama dengan 27 derajat Celcius. Sama dengan kita ubah dengan Kelvin, 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Nah, yang ditanya itu KP-nya. Tentu saja kita masuk dalam penyelesaian, itu KP sama dengan 270 per 300 dikurang 270. Nah, sama dengan 270 per 30. 30 ini dari hasil dari 300 dikurang 270. Nah, 270 per 30 hasilnya 9. Nah, jadi hasil dari koefisien performasi sebuah mesin pendingin ideal yang bekerja di antara suhu -3 derajat Celcius dan 27 derajat Celcius, yaitu 9. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 5, yaitu entropi. Entropi adalah suatu ukuran banyaknya energi atau kalori yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Dan persamaannya itu delta S sama dengan Q per T, di mana delta S adalah kenaikan entropi, Q adalah kalor, T adalah suhu. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas contoh soal. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal, di mana suatu sistem pada suhu 127 derajat Celcius menyerap kalor sebesar 3,2 meter joule jika entropi awal sistem 1700 joule per Kelvin. Nah, entropi akhir sistem sebesar, langsung saja kita masuk dalam penyelesaian. Yang pertama kita tulis yang kita tahu, yaitu T2 sama dengan 127 derajat Celcius. Nah, kita ubah dalam Kelvin, yaitu 400 Kelvin. Dan Q sama dengan 3,2 meter joule, kita ubah dalam notasi ilmiah, yaitu 32 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, S1 nya 1700 joule per Kelvin. Nah, yang ditanya sini adalah S2. Nah, langsung saja dalam penyelesaian, delta S sama dengan Q per T. Nah, delta S ini sendiri adalah S2 dikurang S1. Nah, bisa kita tulis S2 dikurang S1 sama dengan Q per T. Nah, S1 pindah 2 sehingga persamaannya itu S2 sama dengan S1 ditambah Q per T. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, itu 1700 ditambah 32 kali 10 pangkat 6 per 400 sama dengan 9700 joule per Kelvin. Jadi entropi akhir sistem sebesar 9700 joule per Kelvin. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk. Sedangkan hukum kedua menyatakan bahwa dalam satu sistem terisolasi, entropi akan selalu meningkat atau tetap konstan, tidak pernah berubah. Sekian dari video pembahasan kami. Jangan lupa like,